Kitab Esra adalah bagian dari kitab sejarah yang berkesinambungan dari orang Yahudi yang ditulis setelah masa pembuangan. Kitab ini ditulis untuk menunjukkan pemeliharaan dan kesetiaan Allah dalam memulihkan kaum sisa Yahudi dari pembuangan mereka di Babel. Dan melalui tema mingguan kita di saat ini, yaitu tindakan anugerah Allah yang akan menghantar kita untuk mendalami teks bacaan kita tadi, Esra pasal yang pertama, ayat yang pertama hingga berakhir pada ayatnya yang ke-11. Pada tahun 586 sebelum Masehi, Yerusalem berhasil ditaklukkan oleh Babel. Bait Allah dihancurkan dan harta bendanya dirampas. Sejumlah warga kelas atas dan tukang-tukang dari Yehuda dan Yerusalem dipaksa untuk pindah ke daerah-daerah lain dalam kerajaan Babel hingga mereka dibebaskan nantinya pada tahun yang ke-70 sesuai dengan janji Allah. Kembalinya bangsa Israel dari pembuangan di Babel ke Yerusalem merupakan tindakan anugerah Allah bagi Israel. Bayangkan saja apakah masuk akal jika penjajah membebaskan dan mengizinkan bangsa jajahannya untuk kembali ke kampung halamannya? Rasanya tidak pernah mungkin. Karena tentunya bangsa yang diperbudak memberikan banyak keuntungan bagi bangsa yang menjajah. Bandingkan keadaan ini dengan zaman ketika mereka masih berada dalam penjajahan Mesir. Setelah berlangsung 10 tahun, barulah akhirnya dengan berat hati Firaun mengizinkan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Namun hal yang berbeda terjadi ketika bangsa Israel berada dalam pembuangan di Babel. Allah menganugerahkan pembebasan bagi mereka melalui Raja Kores dari Persia. Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. Kores berarti matahari atau takhta. Kores menaklukkan Babel pada tahun 59 sebelum Masehi, dan ini merupakan kemenangan militernya yang terbesar. Dia merebut Babel dan mengambil kekuasaan Babel, sehingga seluruh daerah jajahan Babel menjadi daerah jajahan Kores yang ada di Persia. Termasuk orang-orang yang dibuang ke Babel bukan lagi menjadi tahanan Babel, tapi tahanan Kores. Kores dipilih oleh Tuhan untuk menyatakan penggenapan nubuat Yeremia yang tertulis dalam Yeremia pasal 29 ayatnya yang ke-10. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janji itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Jika Kores adalah orang yang dipilih Allah untuk menyatakan anugerah pembebasan bagi umatnya, maka bisa disebut Kores adalah manifestasi kehadiran Allah bagi umat pilihannya. Kores disebut langsung oleh Tuhan melalui Nabi Yesaya sebagai orang yang diurapi Allah. Bisa kita lihat dalam Yesaya pasal 45 ayat yang pertama hingga ayatnya dan keempat. Atau boleh dikatakan Mesias yang merupakan manifestasi diri Allah, karena dia adalah orang yang dipakai Allah untuk mengizinkan orang-orang Israel pulang ke tanah airnya di Yehuda dan beribadah kepada Allah di sana. Yesaya juga mengatakan bahwa Kores akan memimpin Israel dalam pembangunan kembali bait Allah. Yesaya 44 ayatnya yang ke-28. Jelas dalam bacaan kita tadi pada ayatnya yang kedua, Kores berkata,
Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yudea. Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. Bagi Kores dari Persia mengeluarkan perintah yang mengizinkan orang-orang Israel yang menjadi tawanan Babel selama 70 tahun pulang kembali ke tanah airnya di sekitar Yerusalem membangun bait Allah. Dan isi perintah Raja Kores tertulis pada ayatnya yang kedua sampai ayatnya yang keempat. Layaknya orang tawanan yang menantikan pembebasan, mereka berkemas membawa harta benda mereka untuk meninggalkan Babel. Mereka adalah pemimpin sipil suku Yehuda dan Benjamin, para imam dan orang-orang Lewi untuk mendirikan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem. Di bawah pengawasan Mitredat, bendahara raja, mereka melakukan perintah Kores, yaitu mengeluarkan perlengkapan rumah Tuhan yang pernah diangkut Nebukadnezar dari Yerusalem dan diletakkan di dalam kuil Allahnya. Jumlah barang-barang emas dan perak itu seluruhnya 5.400. Ini merupakan jumlah yang besar, dan kalau Tuhan tidak memakai Kores, maka sebenarnya ini merupakan kekayaan kerajaan yang luar biasa. Tetapi karena Allah menyatakan kemurahannya dengan menggerakkan hati Kores untuk mengembalikan apa yang merupakan milik rumah Allah. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, ada 4 hal yang harus kita pahami di saat ini. Yang pertama, Tuhan bisa memakai siapa saja untuk menyatakan anugerahnya. Kores adalah seorang yang tidak mengenal Allah, namun Tuhan mengubah hati Kores. Tuhan memakai raja yang tidak menyembahnya untuk penggenapan janjinya lewat nubuatan Nabi Yeremia. Kores dipakai secara totalitas oleh Tuhan untuk misi Allah yang luar biasa. Kores adalah manifestasi dari Allah dalam menyatakan anugerah pembebasan bagi umatnya Israel. Yang kedua, Allah adalah pribadi yang tidak pernah lupa akan janjinya. Allah menepati janjinya pada umatnya. Allah pernah bernubuat melalui Nabi Yeremia bahwa mereka akan dibebaskan di tahun yang ke-70. Pergumulan berat dan panjang 70 tahun bangsa Israel di pembuangan. Kini Allah menyatakan janjinya melalui Kores yang membuka pintu gerbang pembebasan bagi bangsa Israel. Yang ketiga, rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera bagi umatnya. Allah pernah mengatakan dalam Yeremia pasal 29 ayat 11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Dan Allah berjanji untuk memberikan masa depan yang baik untuk bangsa Israel. Dan Israel menyaksikan bahwa janji Allah itu Allah tepati dengan kembalinya mereka ke tanah air Yerusalem. Bukan dengan tangan kosong, Allah mengembalikan juga harta benda mereka melalui Kores. Bagaimana mungkin kekayaan yang begitu besar dikembalikan? Memang rancangan Allah tidak dapat diselami oleh pikiran manusia. Yang keempat, perbendaharaan yang ada dalam rumah Tuhan tidak bisa diambil oleh siapapun. Allah menjamah hati Kores untuk mengembalikan 5.400 barang yang ada dalam perbendaharaan rumah Tuhan. Apa yang menjadi milik Tuhan tidak dapat dikuasai oleh raja yang berkuasa di muka bumi ini dengan
otoritasnya. Allah bisa membolak-balikan hati seorang raja besar karena otoritas Allah berada di atas otoritas semua raja yang ada di muka bumi. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, melalui perenungan kita di saat ini, kita mau diperingatkan oleh Tuhan Allah melalui Kores bahwa Tuhan Allah yang kita imani adalah Tuhan yang tidak pernah mengingkari janjinya terhadap kita umat ciptaannya. Asalkan kita mau setia untuk mentaati aturan-aturannya dan menjalankan segala perintahnya. Itu sangat terbukti kita ada sampai hari ini bukan karena kita mampu untuk menjalani hari hidup ini, tetapi karena kasih karunia Allah yang dinyatakan dalam kehidupan kita. Untuk itu marilah kita belajar untuk setia dan taat dalam panggilan kita sebagai anak-anak Allah, agar janji keselamatan dari Allah itu menjadi milik Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Dalam Yesaya pasal 8 ayat Yesaya pasal 48 ayat 18 mengatakan, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Amin.